Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Nilo Armita Suciantari, NPM 22755107. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas yang berjudul Laporan Arus Kas PSAK 02. Yang pertama yaitu apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah laporan arus kas yang masuk ke perusahaan atau disebut dengan cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau biasa disebut dengan cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Kemudian laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya itu arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu yang pertama yaitu manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas ini bermanfaat, yaitu laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi tentang yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Nah, arus kas tadi kan ada 3. Ini adalah penjelasan untuk arus kas yang pertama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah, indikator utama untuk menentukan apakah laporan dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Nah, dari aktivitas operasi tadi terdapat inflows yang terdiri dari yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Nah, kemudian ada outflows-nya. Outflows-nya terdiri dari yang pertama, pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Yang kedua, pembayaran untuk karyawan. Yang ketiga, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank. Yang keempat yaitu pembayaran biaya operasi. Nah, selanjutnya arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Kemudian, bahan utama yang digunakan untuk penyusunannya itu aset tidak lancar komparatif. Nah,
Pada aktivitas investasi ini juga terdiri dari inflows yang terdiri dari yang pertama penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak futur atau forward futur untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Lalu selanjutnya ada outflows, terdiri dari yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Yang kedua, pembayaran kas dari kontrak futur forward swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian yang ketiga, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Lalu yang ketiga itu ada arus kas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua itu memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Lalu, bahan utama yang digunakan liabilitas jangka panjang komparatif. Nah, pada aktivitas pendanaan ini juga memiliki inflows yang terdiri dari yang pertama, penerima kas dari penerbit saham. Yang kedua, penerima kas dari penerbit obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan jangka panjang hipotek. Nah, aktivitas pendanaan ini juga memiliki outflow yang terdiri dari yang pertama, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Yang kedua yaitu pelunasan pinjaman. Dan outflow yang ketiga yaitu pembayaran kas oleh lesi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, jadi sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.